Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadarah was-saqafah al-islamiyah, kebudayaan dan peradaban Islam kita, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita, perbandingan karakter dan daya tahan kehidupan orang di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, setelah pada dua pertemuan yang lalu masing-masing Imam Ibnu Khaldun menjelaskan kepada kita karakter dari masyarakat perkotaan yang membuat mereka lebih rentan dan tidak sekuat masyarakat yang ada dan hidup di daerah pedalaman. Selanjutnya Imam Ibnu Khaldun juga pada kesempatan subuh ini kita baca menjelaskan apa yang menjadi penyebab utama berbedanya daya tahan, daya juang, dan kerentanan di dalam kehidupan yang dirasakan oleh masyarakat kota berbeda dengan masyarakat yang hidup di pedalaman. Selanjutnya Imam Ibnu Khaldun menjelaskan kepada kita, wa ahlul hadari mahma khalituhum fil badiyah, masyarakat yang hidup di kota
sesungguh-sungguh mereka hidup daerah pedalaman untuk mempelajari daya survival atau daya tahan sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat pedalaman, au sahibuhum fi safar, atau bercoba bertahan dengan melakukan perjalanan jauh dengan masyarakat atau dengan orang pedalaman. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau punya daya tahan yang kuat, ya maka kita harus hidup di daerah pedalaman yang tidak punya akses internet, ya tidak punya akses listrik, kemudian hidupnya masih seperti orang yang butuh dengan alam, ya. Atau kalau tidak seperti itu, kita lakukan satu perjalanan jauh. Nah, itu sebab Nabi Muhammad dalam satu hadis menganjurkan kita untuk melakukan banyak safar, karena dalam safar itu kemudian terungkap siapa sebenarnya diri kita. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat orang itu baik atau tidak baiknya, tidak semata-mata pada saat dia mukim, tapi saat kita bersafar dengan seseorang, di situ kemudian akan terungkap karakter dari seseorang. Karena di dalam safar punya banyak keterbatasan, tidak bisa ini, tidak bisa itu, seperti halnya saat kita mukim, ya. Terbatas akses, tidak banyak orang kenal kita, relasi tidak terlalu banyak, ya. Juga fasilitas yang kita miliki tidak selengkap saat kita berada di mukim. Nah, di situ kemudian teruji manusia itu. Dan dengan ujian itu terungkap siapa sebenarnya kita. Kalau memang dia bawaannya sabar, maka juga dia bisa mengatasi masalah-masalah itu dengan sabar. Tapi kalau dia dulu saat mukim pura-pura sabar, itu terungkap kebohongannya pada saat dia diuji. Pada saat dia diuji, di situ kemudian akan terungkap siapa sesungguhnya diri kita. Kapan itu Bapak Ibu? Saat hidup kita dalam tekanan, keterbatasan akses, tidak punya banyak fasilitas, ya, seperti sarannya Imam Ibnu Khaldun, hidup di pedalaman dengan orang-orang yang hidup di pedalaman, au sahibuhum fi safar, atau kita berjalan dalam suatu perjalanan jauh dengan mereka, iyalun alaihim, ya. Di situ coba kita bandingkan diri, punya nggak kita daya tahan yang sama dengan orang-orang di pedalaman, ya. Karena orang pedalaman itu adalah kesehariannya, maka Bapak Ibu, sekuat-kuatnya kita untuk bisa melatih daya tahan seperti orang pedalaman tidak akan pernah sama. La yamliku nama'ahum syai'an min amri anfusihim. Bahkan manusia kemudian kalau dia melakukan hal tersebut, dia tidak bisa mengontrol dirinya sebagaimana orang di pedalaman bisa melakukan itu dengan mudah. Kenapa? Sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi keseharian. Jalan berpuluh-puluh kilo untuk mendapatkan makanan, kalau itu sudah menjadi keseharian, tiba-tiba kita datang di situ mencoba mengikuti kebiasaan mereka, akan susah Bapak Ibu. Pasti kita susah betul beradaptasi dengan hal-hal demikian. Sebaliknya, masyarakat pedalaman kalau pindah ke kota diberikan fasilitas hidup yang nyaman, ada listrik, ada internet, mau apapun bisa pesan lewat HP, mereka lebih mudah beradaptasi. Nah, jadi orang yang hidupnya susah lebih gampang beradaptasi jika diberikan kemudahan. Tidak sebaliknya dengan orang yang hidupnya mudah, susah betul beradaptasi kalau semua fasilitas yang memudahkan dia hidup itu hilang, tidak ada lagi sama dia. Jadi bukan sebaliknya, ya. Orang susah mudah beradaptasi dengan kemudahan, dan orang yang mudah akan sangat sulit beradaptasi dengan segala kesulitan, dengan segala keterbatasan. Itu sudah menjadi hukum alamnya seperti itu. Nah, maka kemudian
Kata Imam Ibnu Khaldun, wa dzalika musyahidun bil a'yan. Ini terbukti secara empirik, bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang kota hidup layaknya orang di desa, orang di pedalaman susah. Ya, mereka hidup dengan keterbatasan repot. Ya, tetapi orang kota, orang pedalaman kalau hidup di kota, mereka lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi. Hatta fi ma'rifatin nawahi, ya. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Khaldun, orang hidup di kota itu untuk mengetahui nama-nama tempat itu susah betul Bapak Ibu. Nah, kita untuk mengenali nama tempat mungkin Bapak Ibu 90 kampung di kota Banda Aceh pun udah ngafal semua. Tapi kalau hidup di desa itu setiap nasah di kampung itu kita tahu. Itu bedanya ya, wal jihad atau arah. Biasanya orang yang hidup di daerah pedalaman itu tahu arah. Mana utara, mana timur, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Ya, kalau kita ya ada satu kelemahan, terutama masyarakat yang hidup di Sumatera, Bapak Ibu. Kalau menunjukkan arah itu mereka tidak menggunakan nama mata arah angin. Pak, boleh tanya alamat, boleh rumah atau kantor ini di mana ya? Oh, Bapak jalan saja dari sini nanti belok kanan. Kita tidak menyebutnya dengan arah mata angin. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan masyarakat yang hidup di Jawa, biasanya itu menggunakan mata arah angin. Bapak kalau mau ke sini pergi aja ke utara, nanti setelah lurus jalan dari utara ini Bapak belok ke arah barat. Kadang-kadang Bapak Ibu yang nggak paham arah mata angin bingung mana utara, mana barat, ya kan? Nah, tapi kebiasaan di Jawa seperti itu. Bapak Ibu pergi ke Semarang, Bapak Ibu pergi ke Jogja, tanya alamat sama mereka, mereka menjelaskannya dengan arah mata angin. Oh, enggak usah susah mas, nah, jalan aja terus lurus, lempang aja ke utara. Nanti mentok, nah, Bapak balik atau mas ke arah timur. Kita kadang-kadang bingung, ini mana barat, mana timur. Ya, wa mawaridul miyah, nah, bahkan orang yang hidup di daerah pedalaman itu punya keahlian. Nah, itu keahlian yang muncul sendirinya seiring dia tumbuh kembang di daerah pedalaman. Keahlian mengetahui mana sumber, di mana di situ ada sumber mata air, mawaridul miyah. Itu skill Bapak Ibu ya. Ada orang kita, kalau saya itu disuruh lihat, ini di mana Pak Ustadz ada air, nggak tahu kita Bapak Ibu. Di mana ini bagusnya kita gali sumur, nggak akan tahu. Tapi biasanya orang yang hidup bertumpu dengan pertanian, perkebunan, ya, mereka biasa berkebun. Apalagi kalau memang profesinya itu penggali sumur, mereka punya insting tajam. Ini titik ini cocok untuk digali sumur. Benar Pak, waktu digali sumur cuman beberapa meter dapat. Nah, kemarin di pesantren kami di Barbate itu dapat bantuan dari Perkim 2 sumur. Nah, satu ada ahli sumur itu bilang kan itu daerah tinggi Bapak Ibu. Dengan keahliannya dia bilang di sini jangan di tempat lain, benar. Cuma 50 meter dapat air Pak. Padahal itu kan tempatnya tinggi. 50 meter itu rendah sekali itu. Nggak dalam itu. Paling dangkal itu dapat air. Padahal di sekitarnya itu di komplek Auri, saya tanya sama perwira-perwira Auri yang tinggal di komplek itu tidak terlalu jauh. Padahal itu daerahnya lebih nurun, lebih rendah. Komplek Auri itu dari pesantren kita. Saya tanya, Pak ini sumur bor rumah dia, mana ada masuk PDAM di sini? Berapa meter gali sumur bornya? 100 meter lebih. Di pesantren kita itu cuma 50 meter dapat Bapak Ibu. Skill ya itu kan. Kalau kita orang kota mana ngerti yang gitu-gitu. Tapi orang daerah Belam Bintang itu karena memang sudah terbiasa mereka cari air waduk ya kan. Nah, langsung bisa punya feeling, punya intuisi ya. Kalau di sini ada mawadidul ma, ada sumber air. Kalau digali dalam dapat, benar ternyata. Wa masyari'us subul, ya jalan-jalan tikus.
jalan-jalan yang gampang untuk bisa dilalui atau jalan alternatif kalau jalan utama itu putus. Itu skill yang hanya dimiliki oleh orang yang hidup di pedalaman. Bapak Ibu, kemarin kita musibah akhir November, sebelum saya berangkat umrah itu ketemu dengan Tunku Amir Hamzah, karena beliau waktu musibah banjir itu berada di Takengon, jalan berhari-hari dari Takengon ke Biren itu. Baru dapat tumpangan mobil, setelah sampai ke Biren itu baru dapat tumpangan mobil dalam keadaan sakit. Maka saya ketemu, ajak beliau ngobrol, gimana pengalaman. Wah, kata beliau, kalau nggak ada petunjuk jalan, ada orang tempatan yang baik hati mengantarkan mereka, bukan lewat jalan utama. Kalau jalan utama bisa 3-5 hari sampai ke Biren itu. Apalagi kayak Tengku Amir Hamzah itu kan sakit beliau. Orang kena gula itu biasanya lemas kalau diajak jalan lama itu kan. Sakit beliau. Tapi ini cuma 1 hari sampai kemudian ke Biren. Nah, terus jalannya dari mana? Ada jalan tikus, jalan alternatif. Kalau kita nggak tahu, kata dia, itu ada orang yang nunjuki jalan. Jadi mereka ada 7 orang rombongan lewat jalur alternatif itu. Ternyata banyak jalan tikus yang kalau kita jalan setapak itu lebih cepat sampai ke Biren kalau daripada pakai rute utama itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu skill hidup seperti ini nggak akan pernah dimiliki oleh orang yang hidup di perkotaan. Nah, sebab itu Imam Ibnu Khaldun menjelaskan juga kepada kita, wasababun dzalika ma syarahnahu, dan sebab itu semua sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya dan juga dijelaskan kemudian oleh Imam Ibnu Khaldun, wa asluhu, dasarnya anal insana. Nah, ini jadi kaidah dalam ilmu antropologi dan sosial ya. Anal insana ibnu awaidihi wa ma'lufihi. Manusia itu anak kebiasaan dan rutinitasnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kebiasaan kita sehari-hari dan rutinitas kita setiap hari, itulah yang akan mendefinisikan kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu punya kebiasaan baik, nah, kalau orang sekarang nyebutnya lifestyle, suka olahraga, jadi orang akan memahami kita, wah ya Bapak itu orangnya sehat, suka olahraga, jaga makanan. Ya, kenapa? Karena kita terbiasa seperti itu. Ada orang yang nggak terbiasa, Bapak Ibu, jaga makanan, makannya sembarangan. Nah, maka orang juga akan mengenal kita seperti itu. Ada orang kuat jalan berpuluh-puluh kilo, kita tidak kuat melakukan itu. Kalau kita lihat ternyata itu kebiasaan dia setiap hari, jalan kaki berpuluh-puluh kilo tiap hari. Ya, kita yang nggak punya kebiasaan seperti itu nggak akan kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, 1 hari saya dapat buku novel fiksi. Buku novel fiksi itulah yang menjadi ternyata yang melatar belakangi ditulisnya naskah filmnya Superman. Ya kan, kita nonton itu film Superman, pahlawan yang beda dengan Superman. Kalau Superman celana dalamnya di dalam, Pak. Kalau Superman celana dalamnya di luar. Itu yang buat Superman beda dengan Superman. Nah, ternyata di dalam film itu nggak dikisahkan lengkap seperti di novel fiksinya. Dan di dalam novel fiksi itu dijelaskan Superman itu punya tenaga super di atas kemampuan rata-rata manusia karena dia berasal dari satu planet, di mana planet itu punya daya gravitasi yang jauh lebih kencang dibandingkan gaya gravitasi di bumi. Gaya gravitasi tahu ya? Gaya tarik. Apapun yang kita lambung ke udara, dia pasti akan menarik ke bawah. Itu disebut dengan gaya gravitasi yang dulu dirumuskan pertama sekali sama Isaac Newton. Gara-gara dia jatuh buah apel di kepala sehingga dia menamakan itu. Kok buah apelnya nggak jatuh ke atas atau nggak ngambang, jatuhnya ke bawah. Gara-gara itu dia namakan akhirnya gravitasi. Saya kadang-kadang suka ini Pak, suka menghayal sendiri. Untung Isaac Newton itu orang Inggris, ya kan? Bukan orang Panga. Panga kan terkenal dengan durian, Pak. Cukup enak durian Panga itu. Seandainya Isaac Newton itu orang Panga, duduk di bawah pohon durian,
Mungkin yang lahir bukan teori gravitasi, Pak. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, jatuh, wah kena buah durian besar, mentok lagi kan. Innalillah. Ya, untung dia orang Inggris. Ya, di Inggris itu tidak ada pohon durian, yang ada apel yang jatuh. Nah, dia inspirasi, keluar inspirasi. Wah, ini yang disebut dengan gravitasi. Dan Bapak Ibu, semua ahli itu sepakat gravitasi di bumi beda dengan di bulan, ya kan? Maka di bulan orang bisa melayang karena gravitasinya lebih rendah. Di bumi, astronot itu kan kalau kita lihat di video-video kan pada melayang semuanya, karena daya gravitasinya rendah sekali. Kencing pun nggak boleh sembarangan, Pak, di antariksa itu, di planet-planet luar itu. Kenapa? Kalau kencing sembarangan, air kencingnya terbang-terbang. Gitu juga ya kan, nggak bisa sembarangan. Nya itu nggak jatuh ke bawah, nggak ada septic tank di sana kan. Di satu kantong khusus sebagai tempat pembuangan. Nah, diceritakan di dalam novel itu ada satu planet yang ternyata gaya gravitasinya kencang sekali. Kalau di bumi ini ada masa waktu, Pak, kita lempar kan ada masa dia jatuh. Ini enggak, di planet tempat Superman berasal, benda yang dilempar ke atas dalam kalamhil basar kalau bahasa Arabnya itu, sekejap mata sudah berada di bawah, saking kuatnya. Jadi orang susah sekali loncat, karena saking susahnya dia loncat, Pak, dia akan jatuh balik. Sekencang itu gravitasi di planet asalnya Superman. Satu hari, singkat cerita, dia terdampar ke bumi, dan gaya gravitasi di bumi ini ribuan kali lebih ringan daripada gaya gravitasi si Superman itu yang ada di planet asalnya. Itulah yang menyebabkan dia menjadi manusia super di planet ini, padahal di planet dia berasal dia biasa aja, ya, seperti kebanyakan orang kemampuan dia. Tapi tiba-tiba gravitasi di bumi ini kan lebih rendah, nah, maka dia bisa terbang, yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat yang hidup di bumi. Itu saya ingat juga, Pak, lebih-lebih mirip, tapi pola pikirnya sama. Dulu waktu kami di Ruhul Islam Anak Bangsa itu banyak teman-teman di kelas 2, waktu kita kelas 2 dari 80 orang, kami akhirnya tinggal 64 orang pada keluar. Ada yang sambung ke MAN 2, ada ke sekolah-sekolah lain ya. Waktu itu saya hampir, ya namanya anak muda, Pak, hampir terpengaruh dengan kawan-kawannya, mau keluar, gak nyambung lagi di pesantren. Tapi satu hari saya tanya sama teman saya itu, perempuan, dia itu rankingnya waktu di pesantren itu di bawah-bawah kita lah, belasan rankingnya itu. Perempuan ini pergi ke salah satu sekolah, pindah sekolah itu lumayan lah di Banda Aceh ya, Madrasah Aliyah ya. Saya tanya, kamu gimana di sana, dapat ranking berapa? Alhamdulillah saya ranking 1. Oh, berarti saya udah benar di sini. Nggak jadi pindah, Pak. Masa dia belasan rankingnya tiba-tiba pindah ke sekolah baru dapat ranking 1 dia situ? Berarti sekolah sana nggak benar, belajar nggak benar. Akhirnya itu membuat saya istiqomah balik. Jadi Bapak Ibu, di satu sistem pendidikan yang benar, anak kita dididik, anak Bapak Ibu dapat rankingnya 20-30 nggak masalah. Karena kalau dia nanti turun ke sekolah bodrek, ya pasti ini juara 1. Nah, jadi biasakanlah kita mendidik anak kita dengan benar. Kenapa? Karena yang tidak benar itu otomatis akan dia dapat, gitu loh. Nah, maka di sekolah itu kalau gurunya gak benar, disiplinnya gak benar, anak ini cebol bahasa aja. Karena ketidakbenaran itu seharusnya kita dapatkan sehari-hari. Di luar itu kan kita dapatkan makanan sehari-hari. Jadi sekolah itu memang harus settingnya keras, disiplin ketat, ya kan, dengan kurikulum yang baik, gurunya mengajar yang benar. Nah, kenapa? Karena standarnya harus tinggi. Anak yang biasa diberikan standar yang tinggi, maka dia akan gampang kalau menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Nah, gampang sekali. Suatu hari di pesantren waktu di Simalamal, biasanya orang tua saya itu sebulan sekali datang ke pesantren dari Banda Aceh ke Lumputu. Sekarang jaraknya kan dekat. Kalau dulu itu jauh, Pak. Banda Aceh Lumputu itu 3-4 jam itu dulu itu. Tahun 98 itu 3-4 jam. Belum lagi setiap
lewat kantor polisi dengan TNI mutar. Dulu kan harus mutar zigzag Pak, taruh apa itu zigzag jalannya itu kan. Nah, jadi satu hari lihat di asrama itu kotornya saya mati. Marah ya saya itu. Dia panggil Ustadz apa Mudabbir namanya, Ustadz yang jaga kita di kamar itu. Kenapa kotor ini kamar? Nah, yang hebatnya saya dengar waktu itu Pak. Mudabbir ke saya itu jawab gini, Pak, semua anak itu siap hidup di kamar yang bersih, tapi tidak semua anak itu siap tinggal di kamar yang kotor. Dan kami memsiapkan anak bapak itu untuk bisa hidup di semua kondisi, kata. Terdiam ya saya betul. Wah hebat, saya juga ini guru saya ini bangga juga punya ustadz seperti ini kan. Nah, kita memang kadang-kadang disetting itu tinggalnya di tempat kotor. Ya supaya apa? Supaya siap mental. Ya, kalau tempatnya bersih kan semua orang bisa tidur Pak. Tapi kalau kotor belum tentu semua orang. Nah, maka manusia itu annal insana ibna awaidihi wa ma'lufi. Manusia itu anak kebiasaan dan rutinitasnya. Kalau kita punya kebiasaan keras, hidup kita disiplin. Kalau hidup di tempat yang nggak disiplin, yang agak keras, gampang Bapak Ibu. Lebih mudah kita jalani kehidupan. Saya ingat betul teman seangkatan saya satu orang itu anak Pak Bupati, almarhum Pak Bukhari. Ada satu ustadz kami, Ustadz Hamzah namanya itu. Setiap Jumat beliau khatib di Masjid Lumputu, pasti dibawa makan sama pengurus masjid di Atra Lumputu. Bapak Ibu kalau pernah lewat pasar Lumputu itu ada kedai kopi Atra Lumputu namanya. Nah, biasalah khatib itu kan di jamu makan minum setelah khutbah dia bawa beberapa orang santri. Kadang-kadang saya anaknya almarhum Pak Bukhari itu dibawa. Setelah makan Bapak Ibu kami disuruh cuci piring. Disuruh cuci piring. Ini apa ini maksud Ustadz ini kan? Tapi ternyata itu satu pendidikan karena tahu beliau ini anak pejabat, di rumah kadang nggak pernah disuruh cuci piring, disuruh cuci piring. Jadi keakuan dia sebagai anak pejabat runtuh seketika itu saat dia disuruh cuci piring. Cuci aja Pak, ini nanti piringnya dicuci sama anak-anak nih ya, ini kan udah makan gratis dia tadi. Disuruh cuci. Jadi ada pelajaran ya supaya kita siap hidup dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Nah, jadi manusia itu kalau sudah disiapkan mentalnya, dikuatkan pendidikannya, dia jadi terbiasa. Ya. La li ibni tabiatihi wa mizajihi. Ya. Jadi manusia itu bukan anak lahir apa adanya seperti itu. Enggak Bapak Ibu, manusia itu bisa dibentuk apapun karakternya dengan pendidikan yang benar. Itu yang membuat manusia itu berbeda dengan hewan. Anak sapi lahir wajib mengemok, nggak boleh mengeong. Kalau mengeong dia kucing. Nah, karakternya karakter sapi Bapak Ibu. Kita ubah dia, kita kasih dia daging, nggak akan makan itu sapi. Tapi manusia Pak, kalau mau dilatih jadi vegetarian dari kecil bisa. Orang India itu dari kecil sampai besarnya nggak makan daging. Tapi bisa nggak ada anak India itu yang suka daging? Bisa, kalau dia dari kecil sudah dikasih daging. Jadi sapi, anak sapi saat lahir wajib jadi sapi, anak kambing saat lahir wajib jadi kambing, anak kucing jadi lahir wajib jadi anak kucing, anak manusia bisa jadi apapun. Ada satu film, dulu kan ada waktu kita kecil itu film Boboho namanya. Dia diambil sama gangster, si Boboho kecil itu dididik seperti anjing, makannya nggak lewat piring Pak, pakai mulut bukan pakai tangan. Jadi anjing benar, itu manusia. Kalau dia ditempa dididik dengan benar, jadi benarlah dia. Kalau dia ditempa dan dididik dengan cara yang tidak benarlah manusia. Itu manusia Pak, bisa jadi apapun dia. Bisa dibentuk jadi vegetarian, jadi mau dibentuk jadi pemakan daging saya, jadi mau jadi bentuk jadi anak yang soleh, jadi juga mau dibentuk jadi penjahat, jadi juga itu manusia. Ya, jadi manusia itu kata Imam Ibnu Khaldun, annal insana ibna awaidihi wa ma'lufihi la ibni tabiatihi wa mizajihi. Manusia itu anak kebiasaan dan rutinitasnya, bukan
anak yang menjadi apa adanya dari bawaan lahir. Enggak, itu bukan manusia. Manusia sangat ditentukan oleh pendidikannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kenapa kita penting sekali dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang benar. Karena tadi manusia sangat terpengaruh bagaimana keadaan di sekitarnya. Kalau Bapak Ibu dikelilingi oleh orang-orang yang nggak benar, punya kemungkinan kita menjadi orang yang tidak benar. Beda betul dengan kambing. Kambing itu tinggal seatap dengan kerbau, tidak jadi dia, nggak berubah kerbau, Pak. Tetap kambing. Tetap dia mengembek, tidak akan mengemok. Ya. Nah, begitu juga kucing, tinggal sekerengkeng misalnya dengan seekor domba, dia tidak akan mengembek, Pak. Tetap ngeong. Tapi manusia dikurung, Pak, dengan seorang penjahat anak baik, dikurung dengan jadi jahat dia. Nah, itu bedanya manusia dengan hewan atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kuncinya di mana? Di pendidikan ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dirutinitaskan itu akhirnya mendefinisikan siapa kita sesungguhnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dengan apa yang telah kita jelaskan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.